Bab 630. Aku bahkan mempertaruhkan diri. Sulit jika menjelaskannya lewat telepon. Kamu segera datanglah, aku akan mengirimkan alamatnya. Ingat mengemudi mobil ke sini, cepatlah. Huhuhu, jika kamu tidak datang untuk menyelamatkanku, aku akan habis. Bella Fang menutup telepon setelah berbicara. Erikin membuka aplikasi obrolan dan menemukan bahwa Bella Fang sedang dalam perjalanan di luar Gunung Yan. Wanita ini, mengapa pergi ke sana tengah malam begini? Tidak bisa apa-apa, urusan Bella Fang masih harus dikelola. Erikin mengendarai Mercedes-Benz Big G dan langsung menuju Gunung Yan. Pegunungan Gunung Yan menjulang tinggi, terjal dan curam dan sebagian besar jalan merupakan jalan lingkar. Erikin mengemudi sepanjang jalan, merasa banyak bagian yang berbahaya. Saat tiba, Erikin melihat banyak mobil sport terparkir di peron pinggir jalan dan beberapa mobil sport melintas di tengah. Setiap kali aksi indah selesai, banyak orang di sekitarnya bersorak. Ada kebisingan suara mobil, ban bergesekan di tanah dan awan asap mengepul. Adegan itu sangat bising, seperti acara balap. Erikin menggelengkan kepalanya dan menyapu matanya. Dia tahu bahwa ini adalah tempat di mana beberapa orang kaya datang ke tempat ini untuk mencari hiburan. Erikin memarkir mobil, Bella Fang dan seorang pemuda melambai ke arah Erikin dengan putus asa. Erikin, kamu akhirnya datang untuk menyelamatkanku. Bella Fang berlari mendekat, menunjukkan tatapan menyedihkan. Jangan berpura-pura menatap dengan tatapan itu. Erikin memelototinya. Apa yang terjadi? Sepupuku berlomba dengan orang-orang itu dan kemudian kalah, kata pemuda di sebelahnya. Kamu siapa? Tanya Erikin. Aku adalah adik dari Kak Fang, Kari Fang. Halo abang ipar, kata Kari Fang pada Erikin dengan sopan. Aku bukan pacarnya. Wajah Erikin menjadi hitam. Bagaimana Bella Fang memperkenalkan dirinya kepada orang luar? Ah, kakak, apakah kamu menjadi pelakor? Apakah paman ketiga tahu? Kari Fang terkejut. Apa-apaan ini? Erikin pusing. Apa yang terjadi? Erikin, hanya kamu yang bisa menyelamatkanku kali ini, Bella Fang berkata dengan penuh berharap. Setelah Bella Fang menjelaskan, Erikin akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ternyata saat Bella Fang kuliah di kota B, dia bertemu dengan sekumpulan temannya yang suka balapan. Biasanya mereka membuat janji untuk balapan bersama, tentunya di jalan raya tanpa ada orang di malam hari. Jangan meremehkan Bella Fang yang tidak suka belajar, tetapi dalam hal bermain, dia sangat mahir dan memiliki keterampilan balap kelas 1. Jadi hampir semua pecinta balap di tempat kuliah kota B menganggapnya sebagai kepala mereka. Setelah meninggalkan Universitas Kota B, ada sekelompok pemain terkenal lainnya di jalan raya ini. Kedua kelompok tidak puas satu sama lain dan setelah beberapa perbandingan, dimenangkan oleh geng Bella Fang. Setelah waktu yang lama, orang-orang ini mereda. Bella Fang merasa bosan tidak memiliki lawan, jadi dia secara bertahap mundur dan menyerahkan tim tersebut kepada sepupunya Kari Fang. Namun tanpa diduga, Kari Fang menerima telepon lagi dari mereka tadi malam dan meminta datang ke sini untuk menantang. Tarik balapan ke bawah dalam satu putaran. Kari Fang kalah. Ditantang lagi malam ini dan Kari Fang hanya bisa meminta bantuan Bella Fang. Bella Fang menantang dengan tegas dan hasilnya juga kalah total. Jadi, kamu berkompetisi dengan mereka dalam total 4 putaran. Setelah kamu memenangkan putaran pertama, kamu kalah 3 putaran berturut-turut dan memberikan hadiah. Setelah mendengarkan, Erikin sedikit tak berdaya. Aku memenangkan pertandingan pertama, jadi aku pikir pendatang baru tidak sehebatku. Rasanya dia bukan lawanku, jadi pihak lain mengajukan pertaruhan dan ketika itu aku mungkin terlalu percaya diri, jadi setuju. Bella Fang merasa sedih. Mobilmu dan mobilnya sudah diberikan kepada mereka. Erikin memandang Kari Fang. Keduanya mengendarai mobil sport, yang harganya sangat mahal. Bukan hanya mobil, bahkan, kakakku juga dikalahkan, bisik Kari Fang. Apa? Aku juga mengambil diriku sendiri untuk pertaruhan ini, Bella Fang berkata dengan canggung. Mengapa kamu tidak mempertaruhkan adikmu juga? Ekspresi Erikin berubah.
Bella Fang ini sangat berani, jika dia tidak datang membantunya, Bella Fang akan menjual dirinya sendiri. Aku juga berpikir begitu, tetapi mereka tidak mau. Carrie Fang menangis. Pokoknya, Eric Qin, kamu harus menyelamatkanku, Maserati itu, aku baru saja membelinya. Bella Fang memohon. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Eric Qin tiba-tiba menyadari intinya. Mobil sport Maserati yang terkemuka tidaklah murah. Dari Matteo Fang. Itu tidak mungkin. Bella Fang tidak punya pekerjaan, di mana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang. Bella Fang sedikit gugup. Axel Zhu memberikannya padaku, tidak perlu uang. Mengapa dia memberimu mobil? Eric Qin terkejut. Dia mengira aku milikmu, kata Bella Fang malu-malu. Eric Qin tiba-tiba menjadi bingung. Bella Fang, apakah ini orang ahli yang kamu katakan? Keduanya sedang berbicara dan ada suara tawa tidak jauh dari sana. Eric Qin menoleh dan melihat sekelompok orang mendekat. Ketuanya adalah seorang pemuda yang menyisir rambut berminyaknya dan terlihat sangat menarik. Di sebelahnya berdiri seorang pria berkacamata hitam, berpakaian hitam, tampak keren. Kalian, sombong apa kamu, kami akan menghabiskanmu. Bella Fang memandang pria berminyak itu dengan getir. Bella Fang, dia adalah penolongmu. Kalian menatap Eric Qin. Saudara, perkenalkan namaku Kaleyang, Kapten Cool Racing Team. Kata Kaleyang sambil tersenyum. Sepertinya aku tidak pernah melihatmu. Kamu bukan orang balap kota B, orang luarkah? Dari kota F, kata Eric Qin. Kota F. Tempat malang di Jiangzhou itu. Kaleyang sedikit merendahkan setelah mendengar ini dan tidak bisa menahan tawa. Para orang kuno di tempat itu masih tahu balapan. Bella Fang, apakah kamu tertipu oleh pembohong? Eric Qin mengerutkan kening. Kaleyang, aku juga dari Jiangzhou, aku juga tidak merendahkanmu sedikit pun, bukan? Bella Fang mencibir. Kaleyang tersenyum kaku dan mendengus, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, kamu juga kalah hari ini. Saat dia berkata, dia menoleh ke Eric Qin, saudara, di mana mobilmu? Eric Qin menunjuk ke Mercedes-Benz miliknya. Ekspresi Kaleyang menjadi semakin dilebih-lebihkan. Hahaha. Dia hampir jatuh ke tanah sambil tertawa, kerumunan juga tertawa. Bella Fang, jangan bilang orang yang kamu temukan ingin mengalahkan supercar Martinku dengan Mercedes-Benz-nya. Semua orang juga melontarkan pandangan menghina. Berasal dari tempat kecil dan mengendarai kendaraan off-road untuk balapan. Mereka semua mengira Eric Qin datang ke sini untuk melucu. Apakah orang kuno seperti ini tahu balap? Bella Fang juga sangat emosi. Kalian di sini untuk bersaing atau mengobrol? Eric Qin berkata dengan santai saat ini, balapan bukannya harus melihat kemampuan. Cepatlah, aku harus pulang dan tidur setelah memenangkanmu. Anak ini sudah cukup gila. Kaleyang bersenandung, tersenyum dan berkata, oke, karena kamu ingin bertarung, mari kita bicara tentang peraturannya. Aturannya sangat sederhana, kita naik ke puncak gunung untuk balapan, bagian jalannya adalah menyusuri jalan gunung dan berkendara kembali ke sini. Siapapun yang datang lebih dulu siapalah menang. Untuk gunung setinggi itu, apakah kalian tidak takut jatuh mati ketika berkendara menuruni jalan pegunungan? Eric Qin bertanya dengan penasaran. Jangan bermain jika kamu takut mati, kata Kaleyang dengan bangga. Kami semua profesional, kamu tidak memahami kepercayaan seperti ini. Mari kita bicarakan tentang lotre. Yan Kuan berkata, mungkin kamu juga sudah tahu bahwa Bella Fang kalah dalam 3 pertandingan dan baik mobil maupun dirinya sendiri sudah dipertarungkan. Pertandingan ini, apa yang kamu ingin mainkan? Bersambung. Bab 631. Melesat. Mari taruhan dengan sekali tanding. Jika aku menang, kamu kembalikan uang mereka. Eric Qin malas berurusan dengan orang-orang ini. Omong besar, bagaimana jika kamu kalah? Tanya Kaleyang. Ada 50 juta di kartu ini, punyamu semua. Eric Qin mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke Kaleyang. Pinnya 06 kali. Bos, apakah orang ini sangat kaya? Jangan-jangan itu palsu. Anak buahnya meragukan.
Kamu boleh mengeceknya sesukamu. Eric Kin tersenyum. Kale Yan berpikir sejenak, dan memanggil seorang anak buahnya untuk pergi mengecek kartu itu. Setelah beberapa saat, anak buah itu kembali dan berbisik, dan ekspresi Kale Yan tiba-tiba berubah sedikit. Saudaraku, aku meremehkanmu, aku tidak menyangka kamu benar-benar kaya. Kale Yan berkata, tapi aku juga tidak memanfaatkanmu. Harga 2 mobil Bella Fang tidak begitu tinggi. Kamu keluarkan 50 juta. Jika aku kalah, aku akan memberimu 20 juta. Boleh. Eric Kin terserah padanya saja. Keduanya telah setuju dengan peraturannya, dan sekelompok orang berkendara naik gunung. Dalam perjalanannya, orang kaya ini bergaya dan melaju seolah-olah seperti di atas awan, membuat Eric Kin sakit kepala melihatnya. Orang-orang ini energik tapi tidak melakukan hal-hal yang berguna. Jika aku adalah orang tua mereka, pasti kupatahkan kaki mereka. Eric Kin, bisakah kamu menang? Di dalam mobil, Bella Fang berkata dengan sedikit gugup. Apakah kamu takut? Kata Eric Kin. Jika kalah, aku harus menuruti apapun maunya, bagaimana tidak takut? Bella Fang bersedih. Kamu tahu rupanya. Makanya lain kali kalau berbuat masalah lagi, jangan harap aku menyelamatkanmu. Eric Kin bersenandung. Ia tahu. Aku juga sudah lama tidak membuat masalah. Bella Fang menunduk, dan dia memandang Kari Fang dengan bingung. Inikah si kakak penyihir yang setiap hari membuat masalah? Di depan Eric Kin, dia lemah lembut seperti domba kecil. Untung kakak ipar hebat, mampu mengatasi kakak sepupu. Kari Fang sangat mengaguminya. Sekelompok orang sampai ke gunung. Kak Zeng, tidak apa-apa, kan? Kale Yan menyerahkan mobil itu kepada pria berkacamata di sampingnya, dan bertanya dengan sedikit gelisah. Dia pernah melihat keterampilan mengemudi pria berkacamata hitam itu, sangat luar biasa. Tapi Eric Kin ini benar-benar aneh. Sekali taruhan langsung 50 juta, dan dia mengendarai kendaraan balap off-road. Membuat dia sedikit tidak tenang. Serahkan padaku. Pria berkacamata hitam itu tetap dingin, dan sedikit berbicara. Oke. Jika kamu menang, Bella Fang adalah milikmu. Kale Yan menepuk pundaknya. Pria berkacamata hitam itu tersenyum, seolah memiliki maksud yang mendalam. Eric Kin, semangat. Di atas Mercedes-Benz, Bella Fang hendak turun. Tapi dia ditahan oleh Eric Kin. Kenapa kamu turun? Tetap di dalam mobil. Bukannya semakin ringan mobilnya, akan semakin baik, kamu ingin membawaku ke pertandingan. Mata Bella Fang melotot. Bella Fang sebenarnya tidak tahu apakah Eric Kin memiliki skill balap, tapi dia selalu merasa bahwa Eric Kin serba bisa. Balapan mungkin bisa-bisa aja, tapi Eric Kin terdengar amatiran. Tentu saja, tanpa kamu yang mengarahkan jalan, bagaimana kalau aku masuk selokan? Eric Kin berkata dalam hati. Kenapa perasaanku berkata akan kalah? Bella Fang dengan patuh kembali ke kursi penumpang dan memegang dahinya. Setelah kedua mobil bersiap, segera, seorang wanita cantik muncul di depannya dan memberi isyarat 3, 2, 1. Pria berkacamata hitam di samping Eric Kin mulai membunyikan suara mobil sport yang nyaring. Eric Kin tidak terburu-buru dan menyalakan mobil. Saat lengan si cantik jatuh, mobil sport pria berkacamata hitam itu melesat seperti anak panah lepas dari busur. Mercedes-Benz Off-Road tentu jauh lebih lambat. Eric Kin tidak terburu-buru, dan mengemudi dengan tidak tergesa-gesa. Wow, aku yakin menang, anak ini sampah. Kale Yan sudah turun ke bawah, menyaksikan semuanya melalui monitor di jalan, dan sangat gembira. Bella Fang juga sempat frustasi, merasa kali ini pasti kalah. Namun saat mengemudi, Bella Fang merasa ada yang tidak beres. Karena ini adalah jalan menurun, tidak peduli seberapa cepat mobil melaju, ia harus melambat saat di tikungan. Tapi Eric Kin tidak peduli dan menggebu-gebu, menginjak pedal gas dan tetap dengan kecepatan itu. Eric Kin sedikit bersemangat saat ini. Dulu, ia tak pernah melewati beberapa film dan karya televisi yang berkaitan dengan balap. Melihat para pembalap itu melaju kencang dan penuh dengan adegan, suasana hati pun ikut berantusias. Tapi bagaimanapun juga, saat itu ia hanya menonton balapan orang lain.
Hari ini, secara pribadi ia memainkan peran balapan itu. Eric Kin merasa sangat bergairah. Tidak heran jika kalian sangat menyukai balapan. Eric Kin, tikungan ada di depan, pelan-pelan. Bella Fang panik sampai hampir gila. Cara mengemudi Eric Kin ini belum pernah ia lihat dalam hidupnya. Anak ini, idiotkah? Di seberang monitor, kalian dan teman-temannya juga tercengang. Mereka melewati jalan ini berkali-kali, dan tentu saja mereka tahu bahwa sampai di tikungan depan harus melambat, jika tidak mereka pasti akan terpental keluar dari jalan pegunungan. Bukan tidak mungkin, jatuh dan mati. Beberapa yang takut melihat ini, menutupi mata mereka. Namun, Eric Kin tidak tergerak sama sekali. Sampai akhir, lelucon. Aku telah melatih diri hingga mencapai tingkat ini, dan kemampuanku untuk mengendalikan jasmaniku telah mencapai puncak. Apalagi jiwa kerohaniannya, sudah mencapai tingkat tinggi, jangankan jalan ini, bahkan semut di pinggir jalan pun, Eric Kin bisa melihat dengan jelas. Situasi begini, jika masih bisa terguling, tidak lebih baik menabrak tahu yang lunak dan mati. Bella Fang sangat ketakutan. Dia melihat pemandangan di luar jendela mobil, sekejap yang dilihat adalah jalan, sekejap lagi yang dilihat adalah bebatuan, ditambah lagi terkadang Eric Kin berbelok di tepi tebing. Melihat jurang di bawah tebing, dia hampir mengompol. Dalam tangisan ketakutan Bella Fang, Mercedes-Benz milik Eric Kin langsung melesat ke bawah, dan di tikungan terakhir, dia menyusul pria berkacamata itu. Bos, ini. Seorang anak buahnya sudah ketakutan dan tersungkur ke tanah. Sial, apakah yakin kita tidak sedang menonton film? Kalian juga membuka mulutnya lebar-lebar, tidak bisa dipercaya. Di jalan raya, ketika dia melihat Mercedes-Benz Eric Kin lewat, pria berkacamata hitam itu menghela sejenak. Setelah itu, di jalan lurus, mobil sport itu tiba-tiba berakselerasi dan kembali mengungguli Eric Kin. Eric Kin terkejut sejenak, matanya melintas di mobil sport pria berkacamata hitam itu, dan sedikit takjub. Sebelumnya juga seperti ini. Bella Fang berseru, mobil sportnya tidak tahu telah dimodifikasi dengan apa, tiba-tiba saja bisa berakselerasi dengan cepat. Begitulah aku kalah padanya. Ternyata, Eric Kin tersenyum tipis. Baru saja, dia merasakan hawa Reiki yang kuat. Pria berkacamata ini jelas juga melatih diri. Dia baru saja menggunakan sebuah formasi di bawah mobilnya. Menggunakan metode pelatihan melawan pengemudi biasa. Dan masih berani taruhan. Pria berkacamata hitam ini sepertinya juga bukan seorang yang baik. Suka bermain di luar nalar. Mari beradu. Hati Eric Kin tergerak, dan dia mulai menggambar di udara, dan jimat-jimat bermunculan. Kemudian, Eric Kin mengirim jimat ini ke dalam mobil. Jimat peringan, membuat benda seringan burung layangan, mengangkat beban berat dengan ringan. Jimat angin, bersamaan dengan angin bertiup, gerakan benda akan dipercepat. Saat kedua jimat itu dilepaskan, Mercedes-Benz itu bergetar sedikit, lalu tiba-tiba berakselerasi seperti hantu. Apa? Pria berkacamata itu tercengang. Melihat asap Mercedes-Benz menyelinap, dan menyusul dirinya lagi. Sial, dia ini mengemudi mobil atau pesawat. Kalian menyaksikan adegan ini dan hampir jatuh berlutut. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.